Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jurang pemisah antara Islam dan Kristen itu jauh, Bang. Kalau orang Kristen itu pemilik barang, makanya ketika dia ditanya tentang asal usul, mengapa, kenapa, di mana, dari mana asal usulnya, dia tahu. Sama, Bang. Kalau kami pegang HP, kami pemilik HP, dia ditanya, beli dari mana HP itu? Dari sini. Apa passwordnya? Ini. Isinya apa? Kami tahu, karena kami pemilik barang itu. Sementara kalian sunat kalian, tapi nggak tahu apa fungsinya. Itu orang Islam. Apa fungsi sunat? Kami percaya dengan Nabi. Kami tidak tanya-tanya lagi fungsinya. Berarti hanya ikut-ikutan. Dilihat orang wahyu disunat. Dilihat orang wahyu disunat. Apa fungsi sunat? Apa fungsi sunat? Itu kan bukan seperti orang kalian. Nah, karena memang tidak ada. Al-Quran tidak menyebut barang satu kali pun apa itu sunat. Tidak ada kata sunat muncul di dalam Al-Quran. Kami tidak mengkaji itu, Edis. Kami ini orang Islam. Jadi Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Ketika dikumandangkan iqamah, kami berdiri bersama mengatur. Jadi Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Tidak diatur dan tidak disuruh kami berdiri sini. Kan tidak percaya kan? Tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Saya kan kami tidak banyak tanya seperti kalian. Suruh sunat aja. Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke, sekarang gini. Kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? A. Al-Quran, B. Majalah Bobo. Tapi ketika disuruh oleh nah, kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? A. Al-Quran, B. Majalah Bobo. Cari celah, mana orang yang nggak paham kau giring jadi orang bonga. Ya sudah, kalau abang paham, coba jelaskan fungsi sunat. Bergiring seperti itu, Dis. Ya udah, jelaskan fungsi sunat, Bang. Sunat itu kami nggak ngerti fungsinya apa ketika Nabi Quran, menurut Quran apa fungsi sunat? Ya, pusing kami, Dis. Nah, oke lah. Orang jadi bodoh. Baik, Bang. Jadi Bang Tabrani, ya sekali lagi mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi setelah ini nanti Abang bertemu dengan Ustadz, Pak Ustadz. Ada orang Kristen, Pak Ustadz. Dia tanya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Quran kita ini tidak menjelaskan sesuatu, Pak Ustadz. Quran kita tidak menjelaskan segala sesuatu. Jadi bagaimana, Pak Ustadz? Apakah kita masih layak mempercayai kita ini? Nah, nanti itu tanyakan kepada Ustadz ya. Penyelamat kami. Sampai ketemu lagi. Iya, dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba. Dia bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi setelah itu dia bilang Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aduh. Ya itu sih ibarat kata orang ngomong begini. Ini lingkaran. Tapi ini segitiga. Mana mungkin lingkaran di detik yang sama itu segitiga. Aduh berat saudara-saudara. Iya teman-teman, sebelum mensupport Tedis TV, teman-teman ingin memberikan supportnya, kolekte ya, kalau teman-teman dapati bahwa channel ini keren ya, jika teman-teman dapati bahwa channel ini bagus ya dan patut mendapatkan support, teman-teman mampir ke profil saya, ketik saja profil saya, mampir di situ ada tulisan kolekte atau info tentang diri saya, ada tanda panah ke bawah, ada link namanya Saweria, begitu klik aja link itu, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat nomor rekeningnya, bisa lihat nomor WhatsApp-nya, bisa lihat di situ nama, bagaimana cara menghubungi, kontak dan lain sebagainya, semua ada di situ ya. Silakan teman-teman naik. Tapi kalau mau naik, teman-teman jangan lupa ya, bawalah ilmu, jangan bawa amarah. Ya, bawa ilmu, jangan membawa amarah. Nah, misalnya kepada teman-teman yang masih bingung, Bang, saya nggak ngerti itu, Bang. Nah, teman-teman bisa support langsung di sini ya, teman-teman ya. Nah, itu. Teman-teman bisa screenshot ya untuk kolekte pengadaan rumah apologet ya. Teman-teman bisa screenshot itu ya, teman-teman bisa lihat BRT. Nah, itu ada nomornya. Nah, teman-teman bisa support saya di situ. Ya. Kita targetkan teman-teman tahun ini kita sudah mendirikan rumah apologet ya, teman-teman ya. Target kita seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik lagi yang muslim. Ada Putri. Makasih topinya, Bang. Makasih rambut Elvis Presley-nya. Makasih. Ya, Putri Hayalan. Apakah Anda seorang muslimah? Halo? Baik, kalau sudah kita sapa tapi tidak menjawab, kita turunkan ya.
Kalau sudah kita sapa tapi diam-diam saja, kita anggap dia sebagai batu yang berwarna hitam, saudara-saudara. Ya, Miss Sedap, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan, mari diskusi dengan baik. Ya, Miss Sedap. Halo, Miss Sedap. Halo, Miss Sedap. Halo, Ya, apakah Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Enggak, kalau diizinkan mau nanya aja. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Enggak bisa, kalau boleh. Baik, boleh kalau tidak turunkan bisa, aja. sebentar. Anda itu bisa menyalakan kamera dan Anda sebenarnya saya kirimi undangan, Anda tinggal mengiyakan saja di layar Anda itu. Enggak Kamera Anda peduli, sudah nyala. aku Tapi cuma begini. mau nanya, aku cuma Iya, mau tapi begini, nanya. Bang. Tapi saya kasih info saja bahwa agama Islam itu oleh Muhammad dihajari boleh berdusta di dalam 3 perkara. Nah, jadi kalau Sejak Anda kapan kalau Anda otakmu tidak menyalakan konslet? kamera, ada bohong-bohong ya, Sejak tempat Anda kapan? di bawah saja. Iya, memang. Di dalam agama Islam, Muhammad itu memang mengizinkan atau membolehkan umat muslim itu berdusta di dalam 3 hal. Nah, itu. Kalau di dalam agama Kristen, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil, ya kan? Bahwa iblis itu bapak segala dusta. Jadi mbahnya, rajanya, bapaknya segala dusta itu ya iblis. Nah, itu. Makanya di dalam Bible disebutkan bahwa tipu tidak ada pada mulutnya. Seperti itu, ya. Jadi biar kita mengerti perbedaannya, ya. Oke, ada Ashraf Gujar. Banyak muslim-muslim yang tidak mengerti ajaran agama Islam. Karena berKTP berislam hanya berKTP saja. Halo, you brother. Inilah produknya dari sana udah datang nih. Sudah datang produknya. Saudara. Lihat tuh. Jenggot panjang ya bernama Ashraf Gujar. Itulah, ya kan? Dan kalian berkata, ya di negara kita tercinta, mari dirikan syariat. Mari kita harus dukung khilafah. Ya, pergi kau ke Pakistan, pergi ke Afghanistan biar kayak begini. Itulah teman-teman, lihat. Yuk. Kalian-kalian yang masih berhalusinasi, kalian-kalian yang masih berhayal, punya hayalan seperti Felix Yao, yang mengatakan khilafah solusinya sudah. Gimana? Sedangkan ya, sepeninggal Muhammad kan terbentuk khilafah itu, ya, yang disebut dengan khilafatun Rasyidin atau apa begitu bahasa Arabnya begitu, ya kan? Di situ ada 4 pelanjut Muhammad di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Apakah terjadi kemakmuran? Yang ada sampai dibunuh itu. Umar bin Khattab dibunuh, ya kan? Utsman bin Affan dibunuh. Perang, konflik antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah. Berkaca saja ke situ, ke para sahabat itu loh, yang katanya generasi muslim terbaik. Gimana kamu itu? Oke, kita kasih naik ada An-Nurul Qalbu. Tangkap. Iya, An-Nurul Qalbu, silakan nyalakan kamera, Bro. Selamat malam dan nyalakan kamera. Iya, malam, tunggu bentar ya. Silakan. Mari diskusi dengan baik. Oh, si Anu ini. Si Tuan Logika. Gimana kabarnya, Bro? Kabar baik. Gimana? Nah, aku prihatin aja lihat saudaraku itu. Aduh, naik kok ada keren. Gimana kabar Anda dengan Zuma ini? Kabar masih seperti biasa. Ya tinggal jalani aja kan. Saya ini, mereka juga begitu. Ya. Gimana kabarnya, Bro? Kabar baik. Ya, aku cuma datang mau silaturahmi aja sini. Gitu. Lagian aku juga tertawa juga lihat saudaraku tadi itu. Udah jelas nggak punya ilmu, naik ke atas. Ya habislah. Iya, makanya sebenarnya gini, Bro. Sebenarnya banyak muslim yang mereka itu tidak tahu apa-apa. Banyak muslim yang dia nggak ngerti bahwa ada ulamanya Zakir Naik, ya, ada ustadznya Zuma yang membahas agama lain. Dia tidak tahu. Makanya sebenarnya saya itu pengen ngundang mereka itu langsung gitu loh. Seperti Zuma, Ripa, ya kan, Nandar. Sebenarnya mereka itu yang saya ingin ajak dialog. Gitu. Mereka, Bro, nggak mau. Nah, itu tadi. Betul katamu. Jadi gini, Bro. Ini boleh kan aku bertamu bentar kan? Silakan. Jadi terganggu nih acaramu ini ya. Nggak apa-apa. Iya. Silakan.
Ya jadi betul, mereka nggak mungkin mau, karena aku jujur aja justru nunggu gitu kan. Seharusnya kalau memang seperti Juma dan yang lain itu niatnya memang berapologet, ya seharusnya mereka menantang apologet juga dari Kristen. Betul. Nah tapi kenyataannya setiap tantangan dari Bro Edis itu, bahkan aku nonton kemarin itu video Juma mengatakan jangan masuk ke rumah Edis, ya jangankan kita, sekelas ulama pun tidak akan menang. Jadi aku merasa, ya jujur aku lucu juga dengan Juma nih. Ini Juma nih siapa sih? Apakah lebih baik daripada ulama, kan begitu? Jadi Bro Edis jujur ya, kalau aku pribadi melihat keren. Apalagi Edis pernah bilang kan, Muslim menuhankan Muhammad. Dan yang buat aku terkesan itu adalah di mana Bro Edis sendiri mengatakan di dalam Al-Quran sebenarnya kita itu kan menuhankan, harus imannya betul murni kepada Allah. Tapi kenyataan faktanya banyak orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Betul nggak pernah bilang gitu? Ya. Ya itu keren sih, serius. Kalau orang-orang yang betul-betul memahami pasti dia nggak akan marah. Justru dia harus memikirkan, betul juga. Di dalam kesehariannya itu dia lebih banyak ini ya seperti menuhankan Nabi Muhammad kepada sosok. Jadi bukan kepada Allah lagi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu cuma perantara doang. Maksudnya Nggak layak intinya begini, dijadikan Bang. Sebenarnya begini ya, kan ini kan dimulai dari debat atau diskusi lintas agama, dimulai dari Zakir Naik yang pernah datang ke negara kita, ya kan? Zakir Naik pada waktu itu datang atas undangan, tentu saja undangan umat Muslim, tidak mungkin lah Kristen yang undang Zakir Naik, kan begitu. Nah, kita tahu nih, Bang, bahwa Zakir Naik itu memang itu bidangnya. Sebelum dia datang ke Indonesia, video-video dia itu sudah mendebat ya orang-orang Kristen, membuktikan bahwa Muhammad dinubuatkan dan bla bla bla. Nah, setelah dia datang, muncul nih pengikut-pengikutnya, ya kan? Muncul Juma, muncul Nandar, muncul Ripa, muncul mereka banyak. Nah, sebenarnya begini, diskusi itu sebenarnya sah-sah saja gitu loh. Yang penting tidak menghujat, ya kan? Tidak memaki-maki, ya kan? Ilmiah, akademis. Nah, cuman sayangnya begini, banyak orang yang menganggap diskusi lintas agama itu tabu. Sesuatu yang nggak boleh. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja, kan gitu. Nah, cuman gini, Bang. Banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa yang kena imbasnya. Gitu loh. Dan mereka lihat TikTok, wih, apa ini kok dia bahas agama saya ini, saya nggak terima ini. Nah, dia tidak tahu bahwa ulamanya itu membahas iman kami, gitu loh. Nah, makanya begini, intinya begini. Sebenarnya ya, tolong bagi para penonton, saya itu yang saya cari itu Juma, Nandar, Yusuf PI dan kawan-kawan, tapi mereka melarikan diri. Gak mau mereka debat dengan saya, takut katanya menghujat lah itu. Mana ada bawaan saya menghujat-hujat, gak ada. Gitu loh. Ya betul-betul, saya sepakat. Jadi tugas daripada teman-teman yang Muslim tuh, ya, kalau memang mereka itu benar-benar apologet, maka saran saya lawan yang apologet. Iya. Jadi jangan mencari mangsa gitu loh. Ya kan ngakunya singa Allah, tapi yang dicari mangsa tikus. Jangan. Nah, itu dia. Iya serius. Jangan seperti itu. Nah, gue lebih setuju seperti Bro Edis. Nah, kalau Bro Edis sudah jelas, kenapa menerima yang lain, ya karena gurunya aja nggak berani naik gitu. Gurunya tidak berani naik. Bahkan sudah saya datangi di Indonesia, berarti tadi, ya kan? Tadi siang saya datang ke Komalnya si Juma. Maksudnya dia lagi tempatnya si Julius. Ya kan? Sampai 15 menit saya sampai pegel, saya nunggu sampai dirubungi laler. Sampai dirubungi semut saya nunggunya 15 menit. Ya kan? Akhirnya dinaikkan, saya bilang, "Juma, ayo kita atur waktunya 1 lawan 1." Wah, kata dia, siapa yang menghadapi kamu? Saya puterin video bagaimana dia menantang-nantang, saya puterin. Kamu menantang-nantang supaya kamu mendebat umat Kristen. Saya putarin sama dia. Masih juga dia ngeles katanya. Ngeles dia. Padahal udah jelas-jelas nih. Jelas sekali ya nih ya. Jelas sekali dia menyebut nama saya nih ya. Nih biar kalian muslim-muslim yang membangga-banggakan Juma, kalian dengar nih. Nih. Dia sendiri yang menantang nih. Nih. Ya. Saya Zulkifli Abbas Marsuma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Nah, jelas-jelas dia sebut nama saya loh. Edis, kesempatanmu. Giliran dijabarin lari. Apa kebanggaan apa yang kalian dapati dari Juma kalian itu? Coba, kalau saya sama Juma yang debat, nah, jadi ketemu nih sama orangnya. Orang yang bidang ketemu sama orang yang bidangnya. Orang yang bawa nonton saja gitu loh. Saya maksud, jadi Bang Edis ya, yang terjadi itu memang kebalikan. Jujur aja, bukan cuma Bro Edis saja, dengan saya pun begitu dia itu. Jadi kalau di luar sana dia selalu bilang nantangin seluruh pendeta lah, termasuk yang tadi nyebutkan nama Edis gitu.
Tapi kenapa enggak? Saya lebih setuju Edis itu jumpa tiap malam dengan Zuma, serius. Harusnya seperti itu. Dengan mereka. Intinya gini, coba kita ini analogi ya, karena kan saya logika ya. Kalau kita tinju, bro, itu ada ininya, Kelasnya. apa namanya? Ada kelasnya, betul nggak? Ya. Ada kelasnya kan? Kira-kira kalau kelas 120 kilo lawan 60 kilo cocok nggak? Nah kira-kira? itu yang cuma lakukan itu. Nah itu, jadi yang mohon maaf, bukan Jumanya yang cerdas, tapi jujur aku selalu bilang gini, Bro Edis ya, bukan Jumanya yang cerdas, tapi pengikutnya lah yang bodoh, yang lungu. Jangan dibongkar di sini. Ya bayangin ya, anggaplah Juma ini sekolah SMA, lawannya kelas 1 SD. Ini fakta, karena memang awam yang dilawan. Yang dilawan itu awam kan. Nah, kalau memang Juma itu, ya gimana bisa dikatakan dia cerdas? Orang nggak seimbang, kan begitu. Nah, kalau kalian mau lihat Juma itu cerdas atau enggak, ya tantangan Tuan Logika nih, suruh Juma datang hadirin undangan Edis. Serius. Nggak berani. Dan bro, jujur ya, aku nggak pernah marah dengan kamu. Karena apa? Narasi kamu itu menurut saya masuk di akal. Ya, seperti yang tadi pertanyaan bro itu mereka aja nggak paham. Begitu. Simpel aja, ya. Lanjutkan aja gitu. Percaya nggak kepada Al-Quran? Ya percaya apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis seperti sunat nggak tertulis, ngapain percaya? Begitu ya. Jadi lanjutkan aja. Ini sebelum saya turun, saya ingatkan kepada teman-teman Muslim yang di bawah, ya, suruh Zuma atau Siripa atau Wafi atau siapapun di situ yang mengaku apologet Islam Indonesia, ya suruh datang aja langsung. Kalau apologet ya lawan. Kalau datang mereka nggak berani, Pak. Kalau datang mereka nggak berani. Saya saja yang datang. Atau nggak terima. Ya kalau nggak Edis yang datang ke situ. Ya, saya yang dan datang suruh tempat mereka. Tinggal terima. mereka menerima saja. Mereka nggak berani. Gitu loh. Itu faktanya. Oke, begitu Bang. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Makasih banyak ya. Aku udah Sama-sama, follow, bro. sama-sama bro, sama-sama. Ya. Oke, selamat malam bro. Ya, salam Sampai ketemu toleransi lagi. Ya, oke siap. Selamat malam. Ya itu ya. Jadi yang kita cari itu sebenarnya si Jumanya. Kalau teman-teman lihat tadi siang ya, sekarang jam ini berarti sekitar 7 atau 8 jam yang lalu. Berarti tadi siang kan? Kalau teman-teman yang nonton, saya datangi tempat dia itu. Tapi saudara-saudara seperti biasa, saya bicara di bisukan, akhirnya ditendang. Gak berani. Guru kalian itu yang bernama Zulkifli M. Abbas, alias Nur Alim, alias Zuma, ya, tidak berani menghadapi saya. Gak berani. Gitu loh. Silakan. Kalian bilang, Zuma, tolong itu hadapi itu Edis TV itu. Jangan dibiarkan dia berkoar-koar. Hadapi dia. Alasannya dia penghujat. Iya. Bilang saja kamu takut, saudara. Ya. Oke, Arul Senopati 86, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan, bro Arul, nyalakan kamera Anda. Nyalakan. Arul? Jangan macet begitu, Arul. Silakan, yuk. Oke lah, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau kita naik tapi nggak jelas, kita turunkan. Nah, ini dia sudah datang Asmadi Munte. Ternyata masih ada di. Ternyata dia masih menonton di bawah. Saudara. Ya, Asmadi Munte. Silakan, bro, nyalakan kamera. Sekedar pengingat ya, ini Asmadi Munte ini adalah seorang betul-betul dia orang yang mengerti Al-Quran, ya, background dia itu orang yang mendalami Al-Quran, ya bisa dikatakan dia ini yang selama saya bermendebat muslim-muslim yang paling mendingan ini si Asmadi Munte, ya. Tapi sayang seribu sayang dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah secara kaidah bahasa adalah ilah. Bukan begitu. Selamat malam Edis. Selamat malam Asmadi Munte. Bukan begitu Asmadi Munte. Anda mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilah. Ada saya katakan Muhammad secara bahasa ilah. Udah, gini aja Edis. Ini kan kita kan belum ada, kita belum mulai pun. Jangan langsung di framing lah gitu. Oh ya, barusan ada saya lihat ini ya, jumpa sama siapa tadi? Tuan Logika. Tuan Logika. Kalau saya sebelum kita ke judul Edis, saya tanggapi sedikit lah tentang dialognya sama Tuan Logika tadi ya. Kalau saya pribadi Edis kan malah semua apologet ini saya tidak setuju karena saya bukan dari bidang membahas agama orang lain Edis. Gini Edis kan, pengalaman saya Edis ya, ini sebentar ya. Kalau saya naik dengarkan Rom Kristen apa kata mereka? Oh apologet Islam gak berani naik. Begitu juga ketika di Rom Kristen ini, oh apologet Islam gak berani naik. Makanya saya kalau apologet ini, ya makanya begini Bang. Percaya semua. Ya makanya begini, kita teliti kebenarannya gitu loh. Kebenarannya ayo kita teliti. Sekarang kita kasih fakta aja dan kenyataan.
Apakah si Juma berani dalam sejarah hidupnya dia naik sini? Gak ada ceritanya. Oh, kalau Tidak ada oke lah, sejarahnya ceritanya dia berani naik ke sini, nggak ada. Tapi saya tidak terhitung lagi berapa kali dia saya datangi ke channelnya. Berapa kali dia saya datangi. Ada kalau cuman 10 kalian ada. Ada. Bagaimana dia ketika saya datangi, saya tantang, ayo 1 lawan 1 diskusi. Kamu banyak syarat. Loh, mau oke nggak apa-apa semua. Tapi tolong jangan saya dibisukan. ya Tapi udah, kalau itu- dibisu-bisukan gimana? Masa nantang tapi lawan bicaranya dibisukan? Gimana? Nah, kalau itu sesama apologi lah kalian itu Edis ya. Sekarang kita serius ya untuk apa tema Edis ini? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Jadi gini Edis, kita serius ya teman-teman yang lain, jangan ada yang baper ya. Ini serius, kalau kita serius mau nggak Edis? Serius, ayo. Sekarang gini. Al-Quran yang kamu maksud kitab sucinya Al-Quran, kitab sucinya orang Islam kan? Iya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Edis tahu nggak bagaimana ragam di dalam metodologi memahami Al-Quran itu? Itu Saya adalah pastikan dulu. Edis itu tahu adalah nggak atau karangan belum? orang-orang Islam, bukan Al-Quran. Ini nggak serius lah. Loh, loh, namanya loh. Edis. Iya. Kalau Oke, orang Islam ditanya, oke. Kita begini ulangi, Bang kita As- ulangi teman-teman. Oke, ya. silakan Kita anda ulangi. dulu. Bentar. Dengarkan berapa orang penonton ini di antara 5.000 lebih ya. Kita ini kita 5.800 serius ya. orang. Kita diskusi dengan ilmu. Sekali lagi saya tanya, Edis berbicara tentang Al-Quran. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya, Edis paham nggak bagaimana ragam metodologi di dalam memahami Al-Quran? Kalau Edis ada ilmu, itu baru kita terima. Tapi ketika Edis tidak ada ilmu tentang Al-Quran, bagaimana kita bisa terima? Kan gitu Edis. Kemana udah? nih? Sudah bisa saya tanggapi? Oke, tanggapi. Baik. Nyambung ya. Baik. Kalau kata umat muslim, Al-Quran itu kalau memahaminya harus paham metodologi, ragam cabang ilmu, susah dan lain. Itu memang kalau ditanya umat muslim. Memang seperti itu Bang. Tapi sayang seribu sayang. Itu kata umat muslim. Sedangkan kata Al-Quran bukan seperti itu. Quran gak bilang seperti itu. Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah dimengerti dan mudah dipahami. Betul? Enggak, intinya gini dulu Edis. Berarti akui dulu berarti Edis tidak mempunyai ilmu tentang Al-Quran, itu aja dulu Edis. Kalau sudah Justru saya memiliki pengetahuan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, kalian memiliki pengetahuan tentang apa yang dikarang ulama. jadi lucu pulanya gitu. Oke, sekarang kembali aja ke tema nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Setuju? Enggak, ini dulu yang saya enggak, gini Edis ya. Kita analogikan dulu teman-teman ya. Ketika seseorang itu tidak punya ilmu pengetahuan, lantas dia membicarakan tentang sesuatu itu, apakah kalian percaya? Ayo teman-teman yang lain. Sekarang gini komen aja lah. dulu. Asmadi Munte, sekarang gini aja. Enggak, Anda serius, percaya saya dengan itu Al-Quran serius. bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya, percayalah. Percaya. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala Apa? sesuatu, Tentang sunat. tolong Tentang jelaskan. apa? Saya ganti aja sekarang. Tolong jelaskan. Oke. Apa yang dihalalkan oleh Aisyah di dalam Al-Quran? Silakan. Apa yang dihalalkan oleh Isya? Bentar ya. Macet. Bukan macet. Nanti gini Edis kan. Kembali lagi lah Edis ya. Macet kan? Apa? Biar gini aja, biar kita nggak berbelit. Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau begitu, jelaskan. Menurut Al-Quran, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Aisyah? Apa? Dia akan kembali lagi kepada yang kita bilang tadi Edis ya. Maksudnya nanti kan Saya dia bilang, ayat ada nggak sambungan percaya dengan dia yang dengan lain. Al-Quran itu nggak percaya. Di mulutnya memang dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu. Di mulut. Faktanya nggak percaya. Sekarang yang dimaksud dengan sesuatu itu Edis tahu nggak apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu menjelaskan Likulli syai, segala sesuatu. Itulah ruang lingkup yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Gini paham aja dah. nggak, Edis? Gini aja dah. Kalau ada kata-kata begini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, berarti ada nggak yang tidak diketahuinya? Semua diketahui. Ini udah berbelit-belit lagi nih. Loh, biar Gini saya aja. kasih contoh pengertian penggunaan kata segala sesuatu. Contoh Begini begini. aja lah, Edis. Contoh begini. Intinya Segala kan sesuatu. Edis kan Dengar tidak dulu, tahu aduh, Asmadi memahami Munte. metodologi dalam Al-Quran. Dengar Gimana dulu. kita bisa diskusi ilmiah? Segala ini? sesuatu yang kamu lihat di meja makan ini boleh kau makan. Segala sesuatu. Artinya semua yang ada di meja itu, betul? Nggak, sebentar dulu Edis ya. Edis orang akademis kan? Nggak, saya tanya. Coba apa saya tanya pengertian dulu, segala Edis, sesuatu? Nggak, saya tanya dulu. Abang Edis kan seorang akademis kan? Ya. Harusnya kan yang ilmiah. Kan tadi kan kita bicara metodologi dulu. Itu aja tidak sesuai disampaikan. Bagaimana kita bahas yang lain? Coba, apa pengertian segala sesuatu? Kalau segala sesuatu itu kan di dalam Al-Quran segala sesuatu misalkan mulai daripada
perintah sembahyang, perintah berwudu, dan segala amaliyah yang dikerjakan oleh umat Enggak, Islam. pengertian atau itu definisi tertera. segala sesuatu dulu. Definisi Kalau segala sesuatu. Segala sesuatu menurut bahasa ialah semua. aspek. Semuanya. Kan Betul nggak Al-Quran bahasa. menjelaskan semuanya? Ketika Al-Quran, makanya kita pahami Nggak dulu yang percaya. Dia tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Nggak percaya dia. gini aja lah Edis ya. Karena tadi kan waktu kita tanya, Edis saja tidak paham bagaimana cara memahami Al-Quran itu. Lantas bagaimana kita bisa menjelaskan? Cara Oke lah, Edis. memahami Al-Quran itu dibaca Al-Qurannya, bukan tanya ulama. Qurannya dibaca. Kok malah tanya Ketika orang ulama? Aduh. Begini Edis, sekarang memangnya ketika kamu sudah membaca Al-Quran tanpa pengajaran dari ulama, memang kamu bisa Di langsung mana paham. kalau baca Al-Quran harus pakai apa namanya? Bimbingan ulama di mana? Itu kan Al-Quran itu kan memang harus dengan ilmu. Ulama Itu tahu arti ulama apa. adalah perkataan-perkataan para ulama biar mereka ada kerjaan. Biar mereka tetap mereka banyak yang berguru sama mereka. Ya udah, gini aja lah Edis ya, Edis sama kawan-kawan yang lain aja lah. Makanya kadang saya agak nggak serius kita di Asmadi Munte, kalau kita mau paham Al-Quran, Qurannya dibaca. Bukan tanya ulama. Terus ulama tanya siapa? Terus ulama sendiri dia tanya siapa? Saya contohkan satu ayat, misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalkan tanpa bimbingan ulama, ada yang bisa mengartikan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Atau nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyayang. Kalau Alhamdulillahirrabbilalamin, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. kamu tahu karena dari terjemahan kan? Kalau Ya kan kita tanya diterjemahkan apakah kalimat, gimana? nggak tahu, kan? Terjemahan itu bukan seorang ulama, terjemah itu ahli bahasa yang paham bahasa Arab kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Gimana sih? Itulah arti ulama. Ulama Itu nggak perlu ulama. Gini, Edis, Perlu gini. ulama. Ulama tahu nggak apa arti ulama, Edis? Cendekiawan. Loh, apa arti ulama itu kalau tahu begitu? nggak? Apa? Ulama itu kan kata jamak, banyak tahu itu arti ulama termasuk ilmu bahasa dia menguasai. Kenapa dikatakan ulama? Ya Karena sudah, memang dia sekarang banyak begini, tahu. sekarang begini. Gini Kalau aja lah, Edis, memang sekarang begini aja lah. Al-Quran, menurut Anda Allah itu menyampaikan firman-Nya untuk dimengerti manusia apa untuk membingungkan manusia? berarti gini lah Edis, berarti Edis masih belum paham ini. Kalau Begini, Mun. ada saya katakan ilah memang, bukan saya katakan Tuhan. Saya waktu putarkan itu. videonya ya. Mau saya putarkan Oke. videonya ini. Putarkan. Oke, kita putarkan Kita simak videonya. teman-teman ya. Ada nggak saya mengatakan ilah? Kalau dengan kata lain Tuhan atau udah lah Edi. Ini kan diputar-putar lagi Edi. Nggak serius Edi. Loh, berat saudara-saudara. Lihat ya. Intinya teman-teman semua Edi Mau lari. tidak paham metodologi dalam Mau lari. memahami Al-Quran. Lantas apa yang bisa Mau kalian lari. bisa? Mau lari. Bukan mau lari Edi. Cuman kan kita buang-buang waktu aja. Mau nggak- buang-buang waktu. Bukankah Anda mengatakan bahasa ulama bahwa aja Muhammad itu adalah cendekiawan. ilah? Gini teman-teman semua ya. Tadi kan saya tanya apa arti ulama Edi? Cendekiawan. Tanya. Ya udah, sekarang begini. Nggak bisa. Sekarang begini aja. Coba apa yang sesungguhnya Anda katakan ketika kita diskusi dahulu? Dulu kan masih itu kan kita masih bidang pembahasan secara bahasa kan Ya. belum sampai Apa kepada definisi kesimpulan. ilah? Terus Edis bilang langsung Bukan, apa definisi ilah? Enggak, intinya nanti ujung-ujungnya kamu framing buat Apa definisi ilah, Asmadi Munte? Enggak, gini aja Edis karena Oke nanti lah, apapun kalau yang tidak kita tidak, katakan, oke lah. kamu bisa cuma Terima kasih framing. Asmadi Munte karena Ya, Anda ngeles ya, ya. gini aja. Kita berikan kesempatan Siapa yang kepada ngeles? yang lain. Ulama Terima kasih saja Asmadi kamu Munte. tidak tahu. Enggak begini. Ya gimana kalau diskusi begitu? Enggak, begini enggak. Ya, silakan Nur, nyalakan kamera Anda. Nur? Nur? Belum sampai target. Ya, silakan Nur, nyalakan kamera Anda. Sudah bisa Diundang nyalakan aja. kamera. Diundang aja. Sudah. Apa? Mati listrik di tempat saya, Bang. Ini Entah apa, kan belum mencapai target, giliran sudah dikirim undangan, mati lampu. Setelah nanti mati lampu, keran air mati. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang
suka berbelit-belit. Oh. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya, kita cek dulu. Karena kalau followersnya masih kecil-kecil, itu tidak bisa kita kasih naik ya teman-teman ya. Anda itu harus memenuhi syarat. Kalau Anda naik, itu Anda bisa menyalakan kamera. Ya, kalau Anda naik tidak bisa menyalakan kamera, itu percuma. Ya, Anda tidak akan saya naikkan. Kalau followers Anda baru 5, 21, Anda nggak bisa menyalakan kamera di sini. Jadi jangan naik, percuma. Ya, ya Roberto, silakan nyalakan kamera bro, Muslim. Halo Bang Edis. Ya, halo Bang. Muslim, Bang? Enggak Bang, Katolik. Oke. Kita begini Bang, mohon maaf Bang Robertus. Kita mengundang yang Muslim dulu ya Bang ya. Halo Bang? Yap. Ya, mohon maaf sekali ya Bang ya. Aja Bang, saya mendengar aja. Oke, mohon maaf sekali Bang Robertus supaya kita terjadi diskusi lintas iman. Saya undang yang Muslim dulu ya Bang ya. Mohon maaf sekali Bang Robertus. Kuturunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf. Jadi teman-teman lihatlah ya, betapa yang saudara-saudara saya yang Kristen naik selalu ujung-ujungnya diturunkan. Demi apa itu coba? Demi supaya kalian ya, supaya kalian saya beri panggung, supaya kalian saya kasih karpet merah. Ayo manfaatkan, kalau sudah naik jangan berputar ke sana, mutar ke sini. Ayo buktikan bahwa Anda percaya kepada Al-Qur'an. Yuk. Buktikan bahwa Anda percaya kepada Al-Qur'an. Ya, Rahman Sagitarius Hasibuan. Silakan nyalakan kamera Bang Rahman. Halo Bang Rahman? Bang Rahman? Halo Bang Rahman? Macet. Gus Wafi nggak ada. Nggak ada Gus Wafi di sini. Nggak ada. Maaf Bang Edis, aku Kristen. Bang Rahman, gimana? Kurang dengar Bang? Maaf, aku Kristen. Oh Kristen, tapi namanya Rahman. Gue pikir Muslim tadi Bang. Oke Bang, kuturunkan dulu Bang Rahman ya. Ya Bang Edis. Oke, mohon maaf ya Bang Rahman. Kuturunkan dulu, kita kasih kesempatan kepada yang Muslim. Mohon maaf, mohon maaf. Kita kasih naik ada Sultan. Iya, Sultan. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Sultan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Sebentar. Bang Sultan, silakan nyalakan kamera. Baru kita diskusi dengan baik. Iya, sebentar dulu, sebentar. Saya kirimi undangan ya, Bang Sultan ya. Nah itu. Ya. Sudah saya kirim undangan di layar Anda. Silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar, satu saat saya mau ngomong. Oh baiklah. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda di bawah. Kalau Anda di apa namanya, nggak mau lagi lihat orang bahwa Anda itu seorang Muslim, ya sudah mati ya di bawah. Ya. Saya mengundang yang masih bangga-bangga dengan keislamannya ya. Seperti itu ya. Ya. Ada Jack of the Truth. Ya, Muslim Bang? Bang Jack, apakah Anda seorang Muslim? Silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Halo? Salam, maaf Bang. Oke, mohon maaf ya, saya turunkan. Nah, ini si Sultan naik lagi nih. Si Sultan naik lagi. Ya. Ya, Sultan. Ya, bagi waktu. Ya, silakan nyalakan kamera Sultan. Sebentar, dengar dulu. Sebentar, Boleh Anda tidak? Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, kalau Muslim, mari kita diskusi dengan baik. Silakan nyalakan kamera Anda. Tapi pakai data ya, Ya, pakai data, Benar. silakan. Jangan ngomong saja di Ya, kepala ya. silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Mari kita Boleh. diskusi dengan baik. Silakan. Oke, sebentar ya. Jangan kasih turun orang suka-suka hati. Masalahnya Pakai kamu data. menyalakan kamera saja tidak mau. Pakai data, jangan pakai kepala. Oke. Pakai data, jangan pakai kepala. Silakan nyalakan kamera dulu. Kamu nyalakan kamera dulu. Silakan. Apa nyalakan kamera di Gusti kamu pakai Karena data? kamu sudah malu jadi orang Islam. Kamu yang dari mana pakai? Ya sudah, mana Kamu kameramu? cari gift. Kameramu Kamu di mana? sini cari gift. Bukan kamu cari pahala. Kamu cari Kameramu gift. mana, Sultan? Apa kamera? Ngomong tak mau pakai Ya, data. kau tidur buat di bawah apa? lah. Kau tidur di bawah. Nanti dulu. Ngeles saja kamu ya. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Tolong yang bukan Muslim jangan mengajukan permintaan naik. Tolong teman-teman, apakah teman-teman mendengar saya? Tolong yang bukan Muslim jangan mengajukan permintaan naik, saudara-saudara. Ya, Ardianus, apakah Anda seorang Muslim? Kristen Bang. Oke, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan saja langsung karena saya sudah berkali-kali mengatakan jangan mengajukan permintaan naik ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim.
Tolong pengertiannya ya. Ini ujian, memang betul ini ujian. Tapi tolong dimengerti saudara-saudara ya. Yang Kristen-Kristen kasih mawar-mawar aja gitu loh ya, like ya, share gitu. Ya Astro Maron, silakan nyalakan kamera Anda. Astro Maron. Ya, Muslim Bang? Halo, malam. Ya, Muslim Bang? Gimana? Muslim? Muslim. Islam, KTP Islam. KTP Tapi Islam. Islam yang taat ya. Islam. Ya, tapi Anda seorang Muslim ya? Sama kayak kamu. Muslim. Beda bang, Muslim sama Islam itu beda. Kalau Saya Islam dibilang nggak bilang saudara. Muslim, kamu Kristen. Setelah Tapi Tuhan Yesus KTP-mu kita udah. difitnah sebagai seorang Muslim, kini mereka melanjutkan halusinasinya dengan mengatakan bahwa saya seorang Muslim, saudara. Gimana sih? Emang saya bilang kamu Muslim ya? Tadi Anda tanya, Emang saya bilang Anda kamu bilang Muslim? bahwa saya Islam. Saya bilang sama kayak kamu. Saya bilang sama kayak kamu, KTP-nya. Paham? Emang di Paham KTP nggak? saya Muslim Islam? Disamakan dulu otaknya, Dis. Kagak ada bang di KTP saya. Kamu Nggak ada KTP-nya apa, saya Dis? seorang Muslim. Aduh, fitnah lagi. Enggak. Emang saya bilang kamu Muslim, Dis? Oke, Ya, sekarang aku gini kan aja dah, aku gini bilang aja. kamu Muslim. Enggak. Apakah Anda seorang Islam? Islam? Ya, Malah Al-Quran kabur. menjelaskan segala sesuatu. Apa? Kenapa kamu Penjelasan tidak apa yang percaya kamu bahwa tanyakan? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya, Dis. Percaya. Coba jelaskan menurut Al-Quran, kenapa umat muslim harus bersunat? Macet. Menurut apa? Oke lah. Anda belajar dulu aja dah. Bikin malu orang Islam saja. Anda itu saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Yohan. Ya, Yohan, silakan nyalakan kamera Anda, Yohan. Silakan Yohan nyalakan kamera. Makasih teman-teman topinya. Terima kasih Kakak Ede, terima kasih. Yohan, silakan nyalakan kamera Anda. Macet lagi. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, pastikan Anda seorang muslim ya kalau naik ya, teman-teman sekalian. Forum ini itu saya buka untuk umat muslim ya. Jadi teman-teman harap maklum pengertiannya ya, harap mengerti keadaannya seperti itu. Ya, Nasiri, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, sudah saya kirim undangan, Bang. Oke. Terima kasih topinya, Daniel, terima kasih. Iya bang, saya ini orang Kristen bang, tapi saya ini sangat mengerti Al-Quran, saya sangat mengerti ajaran Islam. Karena memang itu bidang saya sudah pelajari selama 13 tahun. Kesimpulan setelah saya mempelajari Al-Quran adalah bahwa tidak ada umat Islam yang percaya dengan Al-Quran. Termasuk Anda. Kata siapa nggak percaya Baik, sama mau saya Al-Quran? tes? Mau saya tes? Hah? Mau dites? Saya mau bertanya sama sampan, kenapa sampan bertanya sama saya begitu? Karena kamu tidak percaya Al-Quran. Nah, terus? Iya, kenapa kamu tidak percaya Al-Quran sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Betul. Kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya percayalah. Ya udah, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Fungsi sunat. Itu kalau nggak sunat kafir. Mana begitu. ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya di dalam Al-Quran lah. Iya, surat berapa, ayat begitu. berapa? Lah tengok sendiri kan sampai yang nanya. Berarti kamu tahu begitu. Aduh, boleh saya sungguh tanya? kamu termasuk orang-orang yang suka boleh saya- ada-ada. Saya boleh Selain boleh mereka bertanya? tidak percaya Al-Quran, mereka memfitnah Al-Quran juga. Kenapa Saya boleh kamu bertanya? fitnah Al-Quran bahwa orang yang tidak sunat itu adalah orang-orang kafir? Di ayat berapa? Yang ngomong fitnah siapa? Kan Ya kamu udah, kan? surat apa, ayat berapa? Kalau Quran bilang orang yang tidak sunat kafir, pegang omongan saya. Saya terjun dari Monas. Silakan. Saya mau balik nanya, saya mau nanya belum sampai kamu di nanya duluan. mana di dalam Quran bahwa Begitu. kalau orang tidak sunat itu kafir di mana? Ya buka di dalam Al-Quran. Mana? Quran surat berapa? Biar saya bukakan. Biar saya yang bacakan. Suratnya surat apa? Ayat berapa? Berarti kamu tahu kenapa nanya saya begitu. Ya kan? Sudah saya bilang, mereka ini tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Tidak percaya. Saya mau nanya boleh kan? Ditanya apa fungsi sunat, mereka langsung memfitnah Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran mengatakan sunat itu untuk membedakan orang yang kafir dan tidak kafir. Mana ayatnya?
Oh, jadi Saya- mereka sudah membuat satu surah, yaitu surah Al-Tambahan. Surat Al-Tambahan, Bos, bab bos, karangan bos. yang dikarang oleh Nasiri. Sungguh kamu termasuk satu kaum yang suka Waduh. menambah-nambahi. Orang malah disuruh naik, malah orang yang ditanya. Terbalik kan tanyaan sampean itu? Saya katakan mustahil kamu percaya Quran, kamu menolak, kamu membantah saya. Makanya saya cecar kamu, buktinya kamu tidak percaya Al-Quran kok menjelaskan segala sesuatu. Gimana? Waduh, waduh bos. Coba tunjukkan orang Islam yang percaya Al-Quran. Ya, semuanya banyak lah orang. Oke, orang kamu Islam percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu itu? Itu. Apa? Fungsi sunat. Kalau nggak sunat nggak muslim. Mana Begitu. ayatnya? Kalau nggak sunat nggak muslim, mana? Ayatnya. Surat Al-Tambahan lagi kan? Surat Al-Tambahan ayat yang kedua, kalau tidak sunat bukan muslim. Sudah kabur, sudah. Mereka menambah-nambahi Al-Quran, ya kan? Mereka tambah-tambahi, tapi kita yang difitnah bahwa kita menambah-nambahi. Berat, saudara-saudara, ya, berat. Aduh, itulah kenyataannya ya, saudara-saudara ya. Ya, teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang mendapati bahwa channel Edis TV ini ya keren ya, cetar membahana, ya teman-teman bisa support Edis TV ya dengan cara berkolektor. Bagi teman-teman yang hidupnya berkelimpahan ya, terutama hidupnya yang berlebih, ya teman-teman bisa berkolektor dengan cara mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Lihat, mampir sesekali lihat dia di beranda saya itu. Ada di situ link ya untuk berkolektor. Kalau teman-teman ingin berkolektor, ada link Sawerianya. Klik aja link Saweria itu. Nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah web ya, dibawa ke sebuah website atau sebuah laman yang isinya itu tentang diri saya ya. Di situ ada mau support lewat Zelle bisa, support lewat bank bisa. Teman-teman bisa support di situ ya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya bahwa kita itu ingin mendirikan rumah apologet di sini. Ya, dana yang akan terkumpul itu akan kita alokasikan untuk mendirikan rumah apologet. Ya, supaya tidak saya yang menanggung semuanya karena uang saya tidak cukup kalau untuk mendirikan rumah apologet ya, tapi setidak-tidaknya separuhnya saya sudah pegang seperti itu. Separuh dari uang saya itu nanti separuh dari kolektor teman-teman supaya berdirilah rumah apologet seperti itu. Itulah impian saya dan saya masih berharap, masih optimis itu terjadi teman-teman ya, kolektor rumah apologet. Nah, yang ada di layar silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Ya, seperti itu ya, BRT. Nah, kemudian di situ nomor silakan teman-teman. Tangkap layar ya, itu ya. Tangkap layar, teman-teman. Nah, banyak orang juga nanti nggak ngerti, Bang, tangkap layar itu apa? Maksudnya di foto layar Anda sendiri itu Anda foto, seperti itu. Ya. Karena kita tidak bisa nampilkan lama-lama, teman-teman, karena biasanya ya kalau menampilkan yang seperti itu biasanya tok-tok itu mengini kita, membuat kita atau memperhitungkan kita itu sebagai melakukan pelanggaran. Karena kalau support via TokTok dengan cara memberikan gift, memang teman-teman sangat amat disayangkan, memang separuh dari yang teman-teman berikan itu dipotong gitu. Kalau teman-teman beri saya lewat TokTok seperti itu 1 mawar gitu, kalau nggak salah Rp1.000 ya 1 mawar itu, yang saya terima itu hanya 50%-nya. Seperti itu. Jadi saya yang 1.000 sayang kan separuh gitu. Tapi kalau langsung support langsung itu tidak melalui potong-potongan seperti itu. Oke, Bu Hai Malaysia, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Aduh, lari lagi. Kita sudah beri kesempatan loh, tapi kok lari-lari seperti itu, saudara-saudara ya. Aduh, oke William. Kok mustahil kenapa? Ya silakan naik Bang, silakan naik. Ini hasil daripada saya meneliti Al-Quran, bahwa Anda itu sesungguhnya tidak percaya sama Al-Quran. Kalau Anda nggak percaya, ayo naik ke sini. Ayo naik ke sini. Kalau Anda tidak percaya. Ya. William. Oke, William juga karena sudah naik tapi tidak ini. Silakan, silakan. Yang masih bingung loh kok begitu, silakan naik kemari. Nanti akan saya perjelas kenapa sesungguhnya Anda tidak percaya kepada Al-Quran seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik Hagar. Hagar. Iya, Hagar Muslim, Bang. Halo? Halo, Bang? Iya, halo Bang Hagar. Oke. Mario Lakluh. Mario, silakan Bang Mario, Muslim, Bang. Halo? Iya, Muslim, Bang.
Insya Allah Muslim. Ya, silakan Bang Mario, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Islam yang percaya dengan Al-Quran. Silakan. Ya, kenapa? Ya, kenapa tidak ada Muslim yang percaya dengan Al-Quran ini, Bang? Ini kan terlalu ini, Bang. Silakan. Di sini temanya mustahil kamu percaya Al-Quran ya? Ya, kenapa kamu tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kalau Al-Quran, percaya Al-Quran itu bagian dari rukun iman, Bang. Bukan masalah menjelaskan sesuatu. Kamu percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Intinya seperti ini, masalah Nggak percaya. itu bagian. Mereka tidak percaya Al-Quran. Makanya seperti saya bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran. Coba, bisa nggak dihadirkan kemari umat Islam, satu saja orang Islam yang percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Ada nggak? Ada? Yang situ yang dimaksud Bang Edis nggak percaya mustahil itu di mananya? Saya tanya. Oke, Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatunya apa? Segala sesuatu. Dulu dong. Segala sesuatu, segala-galanya, segala sesuatu. Percaya? Satunya. Udah dimati-matiin. Iya, segala sesuatu. Mati-matikan dulu wifi itu biar macet-macet. Kalau saya sebagai orang muslim percaya dong. Matikan, hidupkan dulu wifi-nya itu biar saya macet-macet. Udah Bang, kalau cara-cara metode seperti itu udah nggak dipakai di sini ya. Udah nggak dipakai itu yang kayak gitu. Tadi sinyalmu lancar-lancar saja. Kau mati-matikan jaringanmu biar terkesan kau gangguan jaringan. Terlalu kamu ya, terlalu. Us, ada mualaf nih. Wih, ada mualaf nih. Kita enggak. Esensi dari menuhankan itu adalah kau buat dirimu itu menjadi hambanya atau menjadi seseorang yang takluk kepada dia. Itu menuhankan, definisi menuhankan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan Bible. Gitu. Menuankan atau menuhankan sama itu. Jadi banyak ketika pertanyaan abang kok Tuhan manusia loh. Tuhan di dalam bahasa Arabnya kan Rob, pengatur kan. Ya masa pengatur mau kambing? Ya manusia lah yang ngatur, masa kambing? Gitu lah. Apa bisa yang kita sebut sebagai sang pencipta yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan, yang ini mengatur? Caranya di mana? Masa suara doang nggak ada ininya? Wih, suara doang. Suara doang. Dari siapa ini? Suara siapa ini? Kan gitu. Nah, lagi pula di dalam Bible, dulu bangsa Israel itu pernah ya Tuhan itu berbicara langsung. Ketika Tuhan berbicara langsung, disebutkan di dalam catatan Bible kami, itu ada suara guruh yang keras. Kemudian disertai dengan langit yang gelap gulita ketika Tuhan berbicara. Nah, ketika Tuhan berbicara langsung, orang-orang Israel itu berseru-seru kepada Musa dan berkata begini, "Janganlah dia berbicara langsung kepada kami. Nanti kami mati, sebab kami tidak tahan mendengar suaranya." Saya dulu pernah naik gunung, Bang. Saya pernah berburu, naik sebuah gunung ya. Di tengah perjalanan udah hampir puncak kami udah ini, itu hujan dan petirnya itu ngamuk begitu. Memang itu menakutkan sekali. Nah, cuman ketika itu terjadi kepada saya bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel dulu memang seperti itu. Ketika Tuhan berbicara langsung, memang kita kayak rasa mau mati. Saya waktu naik gunung itu ada badai turun, itu memang mau mati di atas, Bang. Karena nyala-nyala petir itu seperti di samping kita. Makanya kami langsung lari turun ke bawah. Gitu. Karena kami seperti kalau selip dikit kena makan petir itu. Seperti itu. Nah makanya di dalam Bible dikatakan, setelah pada zaman purbakala, pada zaman dahulu kala, Tuhan berbicara dengan perantara nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir ini, ia berbicara dengan perantaraan anaknya. Seperti itu, yaitu Yesus. Lalu agama Islam datang. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Kan gitu. Kan sebenarnya kan debat kita kan di situ, Bang. Agama Islam datang, ya kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita mau betul-betul mengerti, gini loh, Bang. Di dalam agama Kristen itu nggak ada yang percaya bahwa Bapak di surga itu kawin begitu, terus punya anak gitu. Bukan begitu. Makanya Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101 dikatakan, Dia Allah, bagaimana mungkin dia punya anak sedang dia tidak punya istri? Kan gitu.
Masalahnya orang Kristen nggak ada yang mengimani Bapa di surga, nikah gitu, ada istrinya terus lahir Yesus. Bukan gitu. Ini kadang-kadang gini, Bang. Kadang-kadang saya melihat begitu. Ini yang salah ini umat muslimnya yang memahami Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini salah sasaran gitu loh. Dia mau menyerang sesuatu tapi sayangnya yang diserang itu tidak mengimani yang demikian. Tapi Bang Edisnya kurang dalam sih untuk mempelajari perbandingan Islamnya. Coba Bang Edisnya amat tafsirnya. Pelajari dengan saya udah 13 tahun, Bang. Kalau ibarat sumur bukan dalam-dalam lagi, Bang, udah tembus. Kalau Bang bilang kurang dalam, kalau gali sumur itu udah tembus dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi bisa dipahami hanya dengan tekstual kalau Quran itu. Gimana? Tidak bisa dikaji hanya dengan tekstual, retelek bahasanya aja. Itu ada asbab nuzul, sebab-sebab turunnya itu apa, tafsirannya apa, ada ilmu ma'aninya, balagonya, bayannya, badeknya. Itu harus dikaji, Bang. Baik. Jadi kalau hanya terjemah data dari itu aja, umat Islam pun banyak yang tidak paham setiap kalimatnya, Bang, karena butuh tafsir orang-orang yang kompeten gitu, Bang. Oke, baik, saya tanggapi, Bang, ya gini, Bang. Pertama-tama, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan dapati ayat bahwa Al-Qur'an itu dijadikan menjadi mudah. Ya kan? Kemudian Al-Qur'an itu dijelaskan secara terperinci, disusun secara rapi. Kemudian dikatakan pula, zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tapi sayang seribu sayang. Ketika kita baca Al-Qur'an isinya demikian, tapi kalau kita tanya ulama, Al-Qur'an itu sulit. Kalau mau mempelajarinya harus paham ilmu ma'ani, balaghah, mantik, nahwu, sorof. Waktu saya baca Quran, Bang, tuh, nggak ada di dalam Quran itu harus paham nahwu, sorof, balaghah, mantik, nggak ada. Justru di situ poin plusnya, Bang, bahwa Al-Quran itu saking istimewanya harus ada alat yang luar biasa untuk menggali makna yang tersembunyi itu. Nah, gitu. Itulah hawa nafsunya, Bang. Mutiara dalam Islam itu. Nah, itulah hawa nafsu yang dipaksakan kepada umat muslim, dan umat muslim cenderung gampang percaya gitu loh. Padahal di Quran nggak ada, Bang. Coba di Quran surat berapa bahwa kalau memahami Al-Quran harus paham nahwu, sorof. Misalnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Al-Quran ini hanya dapat dipahami jika kamu paham nahwu, sorof, balaghah, mantek. Ya kagak ada, Bang. Saya boleh minta waktunya 30 detik aja menjawab. Silakan, Pak Edis. Bang Edis, mau gini, ada warung-warung di pinggir jalan, taruhlah kita ambil tukang dagang bakwan ya. Pedagang bakwan itu mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang langsung jadi tinggal kita makan. Nah, ulama yang menafsirkan Quran itu memberikan kepada umat-umat yang kategori lah ilmunya tidak seberapa, itu memberikan yang siap dikaji. Ini tafsirannya seperti ini, penjelasan arahnya ke sini. Jadi itu mempermudah para mujtahid itu, mempermudah kita untuk mengkonsumsi kalau dalam makanan itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang anti kepada ulama, para ahli fikih, pada ilmu-ilmu kitab kuning misalnya, katakanlah, ya udah silakan kalau kamu mau bakwan, tepungnya nanam sendiri, wortelnya bikin sendiri. Kalau nggak mau menolak gitu ilmu-ilmu para ulama, kesannya seperti itu. Silakan kalau bisa gitu Anda bikin gitu seperti itu. Jadi ada minyaknya, sawitnya kamu racik sendiri. Justru ulama menghadirkan itu untuk mempermudah, Bang Edis. Kalau dalam Islam tuh. Saya tanggapi ya. Gitu. Ya. Kalau bahan bangunan itu bangunan yang udah jadi, nggak usah cari batunya kemana, membuat batakoknya lagi. Ulama udah mempersiapkan itu, kita tinggal pakai gitu. Baik. Pertama, tadi poin yang Abang sampaikan adalah ulama membantu. Ya kan? Kata Anda karena tadi di Quran statusnya ada, Bang. Pas alu ala dikri, tanyakan kepada ahli. Ini makanya ini satu ulama. Allah itu takut pada hamba-hambanya ulama. Itu statusnya jelas ulama itu, Bang Edis. Baik. Jadi pertama begini, Bang. Al-Qur'an itu bilang bahwa isi Al-Qur'an itu hanya dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya terang benderang, jelas. Ibarat kata kalau ini gelas nih. Udah jelas. Gelas pokoknya. Nggak ada yang bilang ini motor gitu atau yang bilang ini pesawat terbang, nggak ada. Itu jelas, muhkamat. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu mutasyabihat itu. Sebentar, biar jelaskan. Mutasyabihat ini itu tersembunyi, samar, atau maknanya itu tidak jelas. Nah, Al-Quran itu sudah mengomentari bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Nah, sekarang umat muslim menjelaskan yang sudah jelas dan menjelaskan yang udah jelas nih, udah jelas. Muhkamat, udah jelas, dijelasin lagi. Seolah-olah Allah kurang pinter. Sehingga seolah-olah Allah itu kayak bayi baru belajar ngomong. Tahu kan bayi belajar ngomong? Misalnya kita main ke rumah temen nih. Ya kan? Ada balita gitu, ada balita ngomong. Ama,
ngomong apa sih anak kamu? Oh, ngomong begini. Artinya emaknya dia, orang tuanya dia akan membantu bahasanya dia tadi apa gitu. Nah, saya lihat banyak kalian seperti seolah-olah menganggap Allah itu seperti seseorang balita yang dia nggak mampu menyampaikan pesannya, sehingga harus dibantuin ulama. Bahasanya Allah itu harus dirubah dulu ke bahasa yang mudah dimengerti. Kayak Allah itu kayak baru belajar ngomong gitu loh. Kenapa Anda membuat Allah Anda seperti itu gitu loh? Nah itu yang kemudian untuk ayat-ayat yang mutasyabihat itu Al-Quran jelas sekali mengatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu kenapa umat memaksa-maksakan diri mencari-cari takwilnya? Seperti misalnya alif lam mim, apa itu? Nggak ada yang tahu, tapi ulama bilang oh alif itu artinya Allah, lam itu artinya Jibril, mim itu artinya Muhammad. Ya cocokologi gitu loh. Seperti itu bang, saya lihat. Nah saya lihat abang ini, bang anak langit ini, mohon maaf nih, seperti korban doktrin atau dogma bahwa kalau mau paham harus belajar kepada ulama, harus ini, harus begini, harus paham nausorob balago. Kalau menurut saya sih bang, ya menurut saya ya biar pondok pesantrennya penuh bang. Iya biar pondok biar mondok ke situ. Ujung-ujungnya apa? Kalau mondok ke situ bulanan, gitu bang. Mengapa banyak umat muslim tidak percaya bahwa Al-Quran itu mudah? Padahal ayatnya tertulis. Gitu loh. Abang udah mempelajari Al-Quran belum? 13 tahun bang lamanya. Dulu saya pertama kali belajar, dulu saya belajar sama ya ustadz begitulah ya. Waktu itu saya masih inget tuh, suruh baca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad, dia bilang gitu. Terus diketawain, bukan begitu katanya. Bukan Allahu somad, Allahu samad, harus Allahu samad. Karena ada aturannya. Karena diperintahkan dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu harus baca Al-Quran dengan tartil kan begitu. Ada aturannya. Nah, begini. Coba Bang Edis, huruf ikhfa ada berapa? Kalau benar pernah belajar ini lagi. Ini dulu saya masih ingat. Dulu kayak begini. Dipelajari. Katanya 13 tahun belajar Quran. Betul. Huruf ikhfa. Nah, makanya dengerin cerita saya. Setelah saya pelajari, ternyata ini penyebab orang Islam nggak ngerti-ngerti Al-Quran. Ternyata saya lihat orang Islam itu habis waktunya sampai puluhan tahun belajar huruf-huruf Arab, belajar qol-qola, yang intinya belajar ngarap gitulah. Itu bang. Makhraj huruf, ya kan, tajwidnya. Padahal gini bang, bang, kita ini orang Indonesia bang. Kita ini memahami Al-Quran di dalam bahasa kita. Nah ternyata setelah belajar begitu, qol-qolanya tepat, nanti satu huruf dapat amal katanya. Saya belajar Quran bukan mau cari amal. Saya belajar Quran bukan mau ini. Akhirnya memang saya tinggalkan. Akhirnya saya belajar mandiri, saya beli buku tafsir sendiri, beli ini sendiri, terjemahan ini, Quran ini saya beli, saya belajar sendiri, saya belajar. Boleh saya coba Edis 10 detik aja. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang gini, umat Islam di pesantren belajar bahasa Arab, sedangkan saya belajar Al-Quran. Makanya saya lebih ngerti Quran daripada umat muslim. Ya mohon maaf sekali. Silakan. Bang Edis nih. Karena gini Bang Edis, dalam kosakata Arab itu salah huruf aja tergantikan pelafalannya itu akan berubah maknanya. Kita ambil jalil pakai jim ya, artinya agung. Kalau pakai zai, zalil gitu, itu artinya tergelincir. Kalau pakai dal, dalil, itu artinya hina. Dalil. Sama bang, bahasa-bahasa lain juga gitu bang. Jadi ada ja, za, za, gitu tuh beda Bang Edis. Tahu saya bang. Alif, ba, ta, sa, itu kan hurufnya cuma begini semua. Cuman perahu begini, terus ada titiknya. Kalau titik di atas nun, ya kan? Kalau titik di bawah ba, ya kan? Ya. Kalau titik 3, kalau titik 2 ta, kalau titik 3 sa, kan gitu. Saya belajar itu, bahkan dulu belajar. Cuman gini, saya tinggalin. Kenapa? Karena saya melihat ini kayaknya Arabisasi. Berarti Bang Edis itu terperinci ya, belajarnya dari mulai makhorijnya diajarkan itu dulu. Ya, dulu diajarin, cuman saya tinggalin bang. Saya tinggalin karena sapatain ada berapa Bang Edis sapatain? Makanya dengarkan. Ya. Akhirnya saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena begini, saya melihat bahwa ini adalah belajar huruf Arab dan belajar ngarap. Padahal karena kita orang Indonesia, kita cari artinya aja, arti yang paling tepat dalam bahasa kita itu apa, gitu loh. Bukan bacanya harus benar, kalau salah dikit beda arti. Betul, saya setuju. Tapi kan ujung-ujungnya kan artinya apa, gitu loh. Jadi Bang Edis lebih ke arah substansinya aja lah. Iya, substansinya.
Nah, saya melihat banyak umat muslim menghabiskan waktu untuk belajar huruf-huruf Arab itu, belajar ngarab itu, bahkan sampai 40 tahun nggak lulus-lulus. Giliran sudah mau meninggal, belum sempat baca artinya. Kalau sempat baca artinya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sempat, tunjukkan. Ternyata artinya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti kami belum tahu jalan yang lurus dong. Tiap hari berapa rakaat? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Besok, tunjukkan kami jalan yang... Oh, kalau tahu begitu, tapi udah keburu meninggal. Oh. Ini Bang Edis menjawab itu 10 detik lagi ya. Silakan. Bang Edis. Nih Bang Edis, Allah itu yang mempunyai sifat kudrot, artinya mengijadkan dan mengidamkan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, atau meniadakan yang sudah ada menjadi tidak ada. Sasaran targetnya adalah mumkinul wujud, sesuatu yang keberadaannya mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan, kira-kira Tuhan umat Islam Allah mampu nggak bikin Allah lagi yang baru? Tidak mampu, karena itu bukan sasarannya. Seperti pensil, dijadikan alat mencangkul, itu tidak mampu. Nah, Allah mengadakan dan mentiadakan sesuatu yang mumkinul wujud ini, agar karena gini, setiap gerakan, tingkah laku, pada hakikat kenyataannya Allah yang mengatur semua skenario. Maka setiap kita sholat, kita memohon diberikan jalan yang terbaik gitu Bang Edis. Karena Allah yang mempunyai kuasa untuk itu. Maka kita memohon. Kita ini orang yang lemah Bang Edis kalau dalam Islam ya. Orang yang lemah yang tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa, semuanya Allah yang mengatur. Maka kita kadang apa yang kita lihat baik belum tentu di hadapan Allah itu baik Bang Edis. Iya, tapi abang nggak nyambung dengan apa yang baru kita obrolin. Iya kan Bang Edis nanya, Bukan, umat Islam gini. kok minta jalan yang lurus, berarti selama ini tidak lurus. Nggak gitu konsepnya Bang Edis. Gini Bang, kalau ada orang yang minta ditunjukkan jalan yang lurus, berarti dia udah tahu jalan yang lurus belum? Karena hakikat kebenarannya Bukan, gini Bang. tahu gitu. Ketika ada seseorang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berarti otomatis dia itu udah tahu jalan yang lurus belum? Belum tahu lah Bang. Makanya saya bilang, umat muslim, seandainya umat muslim tidak menghabiskan waktunya untuk belajar huruf Arab dan ngarab, langsung ke artinya, pasti udah bertanya-tanya, tunjukkan jalan yang lurus. Berarti selama ini saya nggak tahu jalan yang lurus dong. Kan banyak Bang, saya udah pernah survei sekitar tahun 2015 pada saat bulan Ramadan. Ya, pada saat itu menjelang buka puasa, menjelang maghrib ya buka puasa itu. Saya mensurvei beberapa umat Islam, apakah mereka tahu apa yang diucapkan ketika mereka sholat. Pada waktu itu saya masih ingat pertanyaannya itu ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Saya tanya. Saya masih ingat itu yang paling saya ingat. Saya beli kelapa buah. Ya kan? Kelapa ini. Saya kan banyak tuh di pinggir jalan tuh. Nah, saya makan di situ. Nggak puasa. Jangan dimatikan. Nggak puasa katanya. Saya non muslim. Saya bilang begitu. Saya bilang, ibu muslim kan pakai kerudung kan? Iya. Boleh saya tanya. Saya survei. Saya bilang begitu. Saya tanya begini, apakah ketika ibu sholat, ibu mengerti apa yang ibu ucapkan? Saya kasih contoh, ihdinas siratal mustaqim, apakah artinya? Dia bilang tidak tahu. Dan percaya nggak percaya, 90% lebih nggak tahu apa yang diucapkan. Saya percaya, Bang Edis percaya. Iya, itu saya tanya, hasilnya 90% lebih, nggak ngerti dia. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Bayangkan, Bang. Umat muslim saya lihat di Indonesia, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar huruf Arab, tajwid ya, qalqalah dan lain sebagainya, tapi walaupun udah ngomong nggak ngerti artinya. Bahkan assalamualaikum aja banyak muslim nggak ngerti artinya. Assalamualaikum itu artinya menurut dia permisi katanya. Permisi. Assalamualaikum. Padahal assalamualaikum itu artinya sangat bagus. Damai sejahtera turun atasmu, damai sejahtera kepadamu. Bahasa Inggrisnya itu peace be upon you, ya kan? Artinya itu, masa assalamualaikum, kotok, duk, assalamualaikum, masa damai sejahtera kepadamu, nadanya kok ngamuk. Nah, karena di dalam pikiran, makanya bahasa itu membentuk definisi sesuai dengan kebanyakan orang. Tapi arti sebenarnya nggak seperti itu. Assalamualaikum itu damai sejahtera kepadamu. Nah, makanya saya bilang tadi, Bang, seandainya umat muslim tahu apa itu ihdinas siratal mustaqim dan merenungkannya bahwa artinya adalah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, saya rasa ya dalam 15 tahun bisa-bisa umat muslim tinggal 50%. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, Yesus itu firman Allah langsung yang nuzul menjadi manusia. Makanya dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan umat muslim masih minta-minta ditunjukkan jalan. Ihdinas siratal mustaqim tiap hari. Iya, karena hakikat kebenaran yang tahu segala di atas kebenaran itu Allah. Makanya kita memohon kepada Allah untuk bisa ditunjukkan kebenaran itu, Bang Edis. Ya, tapi apakah ada jawaban? Maksudnya di manakah jalan yang lurus itu? Apakah Jalan yang Muhammad? Allah ridhoi, siratal ladzina an'amta alaihim.
yang Allah ridhoi, jalan orang-orang yang tidak Allah benci. Karena setiap takdir yang Allah berikan itu ada sirot semuanya menuju surga, Bang Edis. Nah, Bang masalahnya Edis, begini, nih, masalahnya begini. Bang Edis, bentar Bang Edis, saya nggak dikasih ngomong. Oh, boleh, dari silakan. Gitu, ini. Saya maksiat, ketika saya maksiat pun, indahnya Islam, dia masih memberikan kesempatan saya untuk meraih surga. Apakah saya mampu tobat? Ketika saya mendapatkan anugerah, ada sirot untuk mendapatkan surga itu. Apakah saya mampu untuk bersyukur? Ketika saya ibadah pun masih ada sirot untuk menuju surga. Apakah saya mampu istiqomah? Ketika dapat musibah, ada jalannya. Apakah saya bisa bersabar dengan musibah ini? Jadi setiap apa takdir yang Allah berikan itu tidak ada yang salah. Justru kita harus jeli, harus siap menerima mana nih apa nih yang Allah berikan. Jadi kita memohon ya Allah, tuduhkanlah takdir ini arahnya kemana. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita, mau itu jelek menurut pandangan kita, itu sesuai dengan alur jalannya, Bang Edi. Ya, tapi gini Bang. Oke, saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi. Gini Bang, saya tanggapi. Jadi pertama-tama ya, ada masalah besar di sini. Di dalam agama Islam bahwa ada yang namanya qadarullah, betul? Nah, di dalam hadis ada hadis yang berbunyi begini. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan takdir umat manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, betul? Ya, ini mah sudah ada catatan di Lawil Mahfuz. Oke, jadi gini Bang. Ketika seorang berbuat maksiat, apakah itu sudah takdir Allah? Bang Edis, ini bahasa hakikat. Ada yang disebut bahasa hakikat, ada yang disebut bahasa syariat. Hakikat ini sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Secara hakikat, iya, atas takdir Allah. Berarti salahnya siapa? Gimana Bang Edis? Berarti salahnya siapa? Kalau ada seseorang berbuat maksiat, padahal itu adalah qadarullah, takdir Allah. Bang Edis, untuk menjawabnya saya harus memaparkan ini. Berat. Karena begini Bang. Karena harus tahu konsepnya dulu. Ada yang disebut hakikat, ada yang disebut syariat nih. Hakikat itu kenyataannya yang terjadi, yang jelek, yang baik, itu semua atas takdir Allah. Secara hakikat, simpennya itu di dalam hati, dalam konsep Islam. Jadi hakikat itu adanya di hati, tidak boleh diucapkan. Ketika baik, boleh diucapkan. Ketika jelek, udah simpen di dalam hati ini. Contoh gini, kalau misalkan ada orang yang sedang jinah, saya ngomong ke Mbak Edis anggaplah muslim mu'alaf ya. Mbak Edis, itu ada yang jinah, Mbak Edis gimana nih? Udah, itu mah takdir Allah. Lu bahasa hakikat diobrolkan, antuknya seperti itu. Akan menjadi jabariyah. Kalau dalam itu tapi gini Bang, tapi itu adalah penjelasan, mungkin penjelasan orang, saya anggap aja tasawuf ya, penjelasan orang-orang tasawuf. Ya, tapi satu lagi Mbak Edis, satu lagi nih, agar nanti bisa paham nih. Silakan. Ada lagi syariat. Kalau syariat itu eksekusi anggota badan kita. Taruh, kita mau nih, saya mau jualan apa ya? Jualan peci. Saya mau jualan peci keliling. Yang nentuin rugi dan untungnya simpen dalam hati itu Allah. Sementara untung rugi itu kerja keras kita. Secara syariat, secara hakikat Allah simpen di sini. Ketika kita jualan pak rugi, itu tuh kita udah nggak frustasi, nggak bunuh diri. Saya jualan nggak laku-laku, udah saya bunuh diri aja. Berarti oke, baik. Oke, itu pada kasus tertentu Bang Edis. Oke. Nah, ketika sekarang untung, boleh itu diucapkan dari Allah ketika yang baik, karena ada ayat tentang adab-adaban tata krama dalam komunikasi. Dalam syariat hakikat adab, ma min hasanatin fa min Allah, segala sesuatu yang baik dari Allah, wa ma min sayyi'atin fa min nafsi. Yang jelek itu dari diri kita sendiri. Jadi konsep ini pahami, baru Bang Edis bisa paham dari pertanyaan Bang Edis tadi. Baik, saya tanggapi ya. Oke. Kalau ada orang jualan, ketika jualannya sepi, oh qadarullah, ini sudah takdir Allah. Makanya janganlah kita melawan takdir Allah. Betul? Ya. Ketika jualannya rame, oh ini sudah takdir Allah. Janganlah bersombong-sombong ria, karena itu sudah ditetapkan sama Allah. Betul? Nah sekarang masalahnya bukan kasus begini. Ini kasus begini. Ada seorang muslim. Ada seorang muslim. Oke? Dia taruhlah jabatannya lurah. Oke? Kemudian dijatah untuk ke masyarakat bantuan banjir begitu, misalnya sekian. Dikorupsi uangnya sama dia. Saya tanya, itu qadarullah atau tidak? Secara hakikat ya. Oke, takdir Allah. Nah, ketika seseorang korupsi dan itu adalah takdir Allah, siapakah yang dipersalahkan? Secara syariat orang tersebut. Nggak bisa Bang. Itu ibaratnya gini. Makanya konsep agama Islam itu, makanya muslim-muslim itu seperti robot. Karena sudah ditakdirkan sebelum penciptaannya, kamu nanti akan begini, tanggal segini nanti kamu akan begini. Ibarat kata begini Bang, ini ada robot misalnya. Saya setting robot ini. Kalau ketemu api, robot ini akan menembakkan air. Ya kan? Dan ketika itu terjadi, itu kan memang kehendak saya. Saya yang bikin dia seperti itu. Saya yang menakdirkan robot itu seperti itu. Masa ketika dia melakukan apa yang saya setting kepada dia, masa langsung saya pukul dia? Robot, kamu salah. Kamu melakukan itu. Nggak bisa. Seorang muslim yang berbuat korupsi tadi, kalau itu takdir dari Allah, masa dia mau disalahin Bang? Itu kan Allah yang bikin, Allah yang membuat takdirnya. Makanya Bang, jika kita mendalam-dalami agama Islam, lama-lama
Jadi Kristen Bang. Pilih Kristen aja. Kalau di Kristen begini, kalau di Kristen itu ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi Tuhan itu tidak membentuk manusia itu jadi robot yang melakukan begini begitu, enggak, tapi Tuhan itu memberikan begini, kamu mau patuh sama saya mau jadi tuanmu atau Tuhanmu, yang menjadi raja di hatimu, yang memimpin hidupmu, menjadi kepala di hidupmu, atau kau mau menuruti keinginanmu sendiri, mau ngatur dirimu sendiri. Nah, ketika Tuhan menjadi raja, menjadi tuan, memerintah di hidup kita, kita melakukan keinginan-keinginan Dia. Ya kan? Jangan mencuri, jangan berzina, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, jangan bersaksi dusta, ya kan? Seperti itu isinya. Kalau kita tidak menjadikan Dia sebagai tuan, sebagai Tuhan kita yang memerintah hidup kita, kita mengikuti keinginan-keinginan daging, korupsi, ya kan, mencuri, menipu, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam agama Islam, ingat, melakukan korupsi itu adalah takdir dari Allah itu. Makanya Bang, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.